warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya Bu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu absen terlebih dahulu. Sinta, Hadirah. Ria, Hadirah. Nisa, Hadirah. Lutfi, Hadir. Silvi. Hadirah. Ya, alhamdulillah berangkat semua ya. Iya Bu. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran yang besar kita, Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara, yaitu Wali Songo. Ada yang tahu Wali Songo itu apa? Iya, Sinta? Wali Songo adalah 9 orang wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Iya, benar sekali. Jadi Wali Songo itu adalah sebutan untuk para tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Disebut Wali Songo karena berjumlah 9. Nah, kemudian ada sejarah singkat Wali Songo di Pulau Jawa. Masuknya agama Islam di Pulau Jawa pada mulanya dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Malaka. Namun penyebarannya dilakukan oleh para wali. Wali adalah penyebar agama Islam di Jawa. Dengan demikian perkembangan Islam di Pulau Jawa tidak lepas dari peranan para wali. Jumlah wali yang terkenal ada 9. Wali artinya wakil atau menurut agama Islam memiliki istilah waliullah, yaitu wali Allah atau sahabat Allah. Sedangkan Songo artinya 9. Jadi secara keseluruhan berarti 9 wali Allah sebagai penyebar agama Islam yang dimulai pada abad ke-14 di tanah Jawa. Kemudian mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Kemudian selama berdakwah, mereka punya wilayah masing-masing dan meninggalkan bukti terhadap perannya dalam penyebaran Islam di negeri ini. 9 wali Allah tersebar dijuluki sebagai Sunan karena telah berjasa dalam Islam. Ya, sambil dicatat ya materi yang pentingnya. Kemudian ada nama-nama asli Wali Songo. Pada tahu semua belum nama-nama asli dari Wali Songo? Belum. Ya, ada 9. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Coba Lutfi, nama asli Sunan Gresik siapa? Maulana Malik Ibrahim. Ya, nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, ya Sunan Giri. Kemudian Sunan Gunung Jati. Kemudian ada metode dakwah Wali Songo. Yang pertama itu dari Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, yaitu merupakan Wali Songo yang pertama di tanah Jawa. Cara dia berdakwah adalah mendekati masyarakat dengan memperbaiki taraf hidup masyarakat saat itu. Maulana Malik Ibrahim berdakwah dengan membuka warung murah, kemudian pengobatan gratis, serta mengajari masyarakat bercocok tanam. Cara ini terbukti menarik
menarik hati masyarakat setempat untuk mengenal Allah lewat keikhlasan yang ditunjukkan oleh Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Sunan Ampel berdakwah dengan memperbaiki moral masyarakat, yaitu dengan mengajarkan untuk menjauhi 5 hal tercela, yaitu tidak berjudi, kemudian mabuk-mabukan, tidak mencuri, tidak menghisap candu, dan tidak berzina. Kemudian yang ketiga ada Sunan Giri, atau nama lengkapnya atau nama aslinya Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri ini merupakan menantu dari Sunan Ampel. Beliau memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan untuk berdakwah. Beliau juga mendirikan pesantren yang mendidik murid-murid bukan hanya dari Jawa, namun juga dari Kalimantan, Makassar, hingga Tidore. Hingga saat ini pesantrennya masih ada bernama Pesantren Luhur Malang. Sunan Giri juga menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satu yang paling dikenal hingga saat ini adalah Cublak-Cublak Suweng. Familiar sekali ya ini ya, Cublak-Cublak Suweng. Kemudian Sunan Giri mengajarkan agar manusia tidak menuruti hawa nafsu dalam mencari harta atau kebahagiaan. Kemudian yang keempat ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang dalang. Dengan memanfaatkan keahliannya, beliau mengadakan pertunjukan wayang untuk menyebarkan ajaran Islam. Inilah yang membuat dakwahnya lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat waktu itu. Kemudian yang kelima ada Sunan Derajat atau disebut juga Raden Qasim atau Syarifuddin. Nah, Sunan Derajat ini dikenal sangat bijak dalam menyebarkan agama Islam. Beliau rutin mengadakan dakwah lewat pengajian, pesantren, serta memberikan petua dalam menyelesaikan masalah. Sunan Derajat juga menggunakan kesenian tradisional seperti menggunakan tembang pangkur yang diiringi oleh gending Jawa. Beliau juga menggunakan ritual adat tradisional untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Kemudian yang keenam ada Sunan Kudus atau Ja'far Shiddiq. Para wali sebenarnya sangat kesulitan untuk mencari pendapat kudus karena karakter masyarakat yang masih sangat teguh memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Kudus kemudian mendekati masyarakat dengan cara yang sangat halus. Beliau menggunakan simbol-simbol Hindu, Buddha untuk menyebarkan Islam. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Nah, Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai seniman, budayawan, filsuf, dan waliullah. Ini menggunakan budaya masyarakat setempat untuk mengajarkan Islam. Beliau lihai memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya Jawa yang sudah ada saat itu. Salah satunya adalah berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, kemudian menyajikan cerita yang berbau Islam. Beliau juga menciptakan lagu lir-ilir serta beduk yang digunakan untuk memanggil umat muslim untuk sholat. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menciptakan budaya grebek, maulid di Demak untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-8 ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nah, Sunan Muria yang merupakan putra Sunan Kalijaga ini meniru cara dakwah ayahnya yang menggunakan pendekatan budaya Jawa. Sunan yang dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, tidak lantas mengharamkan tradisi kuno yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Cara beliau berdakwah dikenal dengan nama Topo Ngeli, yang artinya adalah menghanyutkan diri dalam masyarakat. Beliau lebih senang berdakwah di masyarakat di daerah pelosok dengan menggunakan kesenian Jawa. Tembang Macapat Sinom dan Kinanti adalah tembang yang digunakan untuk mengajak dan mengamalkan ajaran Islam pada saat itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati ini adalah wali yang berhasil menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, cucu Prabu Siliwangi dan dari kerajaan Pajajaran.
Beliau berdakwah dengan menggunakan akulturasi budaya. Beliau tidak menggunakan bahasa Arab, namun menggunakan adat dan budaya lokal lewat kesenian daerahnya. Misalnya adalah dengan menggunakan gamelan, sekaten untuk mengundang keramaian di hari Idul Fitri. Kemudian ada pendekatan dakwah dari Wali Songo. Yang pertama itu ada memasukkan unsur budaya dalam dakwah Islam. Jadi terdapat ada budaya-budaya dari Wali Songo, dari Pulau Jawa. Yang kedua, dakwah langsung dengan pendekatan teologis. Kemudian yang ketiga, pendekatan ilmiah dengan penciptaan permainan anak-anak. Kemudian yang keempat, berdakwah lewat jalur pemerintahan. Dan yang kelima, dakwah langsung ke masyarakat kecil. Untuk materinya dari sini, ada yang masih belum paham? Bisa ditanyakan? Sudah paham semua? Ya baiklah, kalau sudah paham semua, di sini Ibu akan mengadakan evaluasi ya untuk materi kita pada hari ini tentang tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Nusantara, yaitu Wali Songo. Kalau sudah paham semua, di sini Ibu akan mengevaluasi materi yang tadi kita pelajari. Coba Lutfi, pada abad berapa Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Nusantara? Pada abad ke-14. Ya, pada abad ke-14. Benar sekali. Kasih aplaus buat Lutfi. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama dari 9 Wali Songo? Ya, bisa. 1. Sunan Gresik, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Giri, 4. Sunan Bonang, 5. Sunan Gajah, 6. Sunan Kudus, 7. Sunan Kalijaga, 8. Sunan Muria, dan 9. Sunan Gunung Jati. Ya, ada 9 ya. Kasih aplaus buat bisa. Kemudian Ria, tadi kan sudah dijelaskan mengenai 5 pendekatan dakwah dari Wali Songo. Ada 5, apa aja 5 pendekatan dakwahnya? Yang pertama, dakwah langsung ke masyarakat kecil. Yang kedua, memasukkan unsur budaya dalam dakwah Islam. Yang ketiga, berdakwah lewat jalur pemerintahan. Yang keempat, dakwah langsung dengan pendekatan teologis. Yang kelima, pendekatan ilmiah dengan pencipta permainan anak-anak. Benar sekali. Kasih aplaus buat Ria. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan nama asli dari Lima Sunan aja. Terserah mau Sunan siapa aja. Coba sih. Ya, nama asli dari Sunan. Kelima Sunan aja. Sunan Gresik atau Maulana Wali Songo. Ya. Sunan Ampel itu Raden Rahmat, benar. Yang ketiga, Sunan Giri Maulana Muhammad Ainul Yakin. ya, Sunan Giri Muhammad Maulana Ainul Yakin. Kemudian yang keempat, Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahmud Ibrahim. ya, Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahmud Ibrahim. Tadi udah berapa? 4 atau 5? Kemudian yang kelima, Sunan Derajat atau Raden Fasid atau Syarifuddin. Iya. Kasih aplaus buat Sinta. Kemudian Sufi. Bagaimana cara Sunan Muria atau Raden Umar Said berdakwah pada masa itu? Beliau berdakwah dengan nama tokoh Wali, yang artinya adalah menghanyutkan diri dalam masyarakat. Beliau lebih senang berdakwah di masyarakat di daerah pelosok dengan menggunakan kesenian Jawa. Iya, benar sekali. Kasih aplaus untuk Silvi. Ya, sudah paham semua ya? Mungkin sampai sini saja materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa
العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.